Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wahab Firdaus. Pada materi kita hari ini, kita akan belajar materi yang namanya firewall. Nah, nanti kita akan membahas dan mengulik secara mendalam mengenai materi tentang firewall ini ya. Nah, sebelumnya dalam materi firewall ini terdapat 3 headline yang akan kita bahas. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas yang namanya firewall filter. Lalu kita juga akan membahas yang namanya firewall address list, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai firewall NAT. Nah, tetapi di sini saya kasih disclaimer dulu. Nah, video ini karena pasti durasinya akan cukup panjang, maka saya akan membagi video tersebut menjadi 3 part. Nah, part yang pertama kita akan membahas materi keseluruhan tentang firewall filter, lalu disambung ke materi selanjutnya yaitu di part 2 kita akan membahas materi tentang address list, dan yang terakhir di part ketiga kita akan membahas mengenai firewall NAT. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada video materi kita yang part pertama, yaitu kita akan membahas materi mengenai firewall filter, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan membahas materi mengenai firewall filter chain, teman-teman. Nah, jadi Mikrotik ini memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya itu adalah untuk melakukan filtering, forwarding, dan juga marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan dengan baik dan dapat berjalan secara optimal, maka kita itu perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, jadi di sini terdapat alurnya, teman-teman. Nah, dari klien menuju ke router itu disebut dengan input. Lalu dari router menuju ke internet itu disebut sebagai output. Nah, yang terakhir dari PC klien menuju ke internet itu disebut dengan forward, teman-teman. Nah, untuk penjelasannya, jadi input itu adalah memblokir paket yang menuju kepada router. Nah, selanjutnya untuk output itu artinya adalah memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang terakhir, forward. Nah, forward ini dari PC client menuju ke internet, artinya itu adalah memblokir paket yang melewati router. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada firewall filter, konsep if, dan then. Nah, if itu artinya jika, dan then itu adalah maka. Tanpa berpikir panjang, kita langsung saja menuju ke prakteknya langsung ya, agar kalian mengerti dan paham apa yang kita bahas. Nah, sebelumnya, untuk bagian konsep if dan then ini, kita harus membuat topologi jaringan terlebih dahulu, teman-teman, seperti ini. Jangan lupa juga untuk Mikrotikja diaktifkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kita juga sudah harus tersambung dengan Winbox, teman-teman, karena di sini kita akan belajar if dan then-nya itu di dalam Winbox, teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke dalam Winbox ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam tampilan halaman utama Winbox. Untuk menuju kepada materi if dan then itu, kita masuk pada menu IP, lalu kita masuk ke dalam menu firewall, teman-teman. Nah, jadi konsep if dan then ini kita akan mengkonfigurasinya pada bagian sini, teman-teman. Di sini karena belum ada apa-apa, kita tambahkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, jadi kita tuh akan mengkonfigurasi if dan then itu di sini, teman-teman. Nah, untuk if-nya itu terhadap di bagian general, teman-teman. Nah, artinya yaitu parameter yang menentukan apakah suatu paket itu akan diizinkan atau diblokir nantinya, teman-teman. Nah, jadi dengan kata lain, paket yang diizinkan itu ke dalam keadaan accept ataupun nanti dalam keadaan drop atau diblokir, teman-teman. Nah, untuk menentukan apakah paket tersebut dalam keadaan diizinkan ataupun diblokir itu, kita masuknya ke dalam menu then, teman-teman. Nah, di sini then itu terdapat pada bagian action. Nah, di dalam action ini kita dapat menentukan apakah paket tersebut itu bisa masuk atau diblokir. Nah, kalau masuk itu tandanya yaitu adalah accept, dan kalau misalkan diblokir itu adalah tandanya drop, teman-teman ya. Nah,
jadi paket itu tuh apa sih? Nah, jadi paket yang dimaksud itu adalah paket apapun itu. Nah, jadi misalkan di sini kita akan ngeblok paket-paket, yaitu di sini ada berbagai macam ya, ada ICMP, ada GCP, ada TCP, dan sebagainya. Maka itu tuh kita didefinisikannya di sini teman-teman di bagian general. Nah, jadi paket-paket itu nantinya akan difilter dan juga akan memiliki settingan yang akan kita setting sesuai dengan kebutuhan atau yang kita sebut sebagai paket dengan spesifikasi apa yang akan kita filter nantinya. Nah, apakah itu paket-paket web ataupun lain sebagainya ya teman-teman. Nah, ini merupakan menu dari if teman-teman ya. Nah, untuk menu if itu nanti di sini kita akan mendefinisikan RSC address-nya berapa dan juga untuk DST address-nya itu berapa. Nah, nanti dari paketnya ini apa yang akan dilakukan action-nya, lalu dan-nya itu apa. Nah, nanti itu tuh terdapat pada menu action teman-teman di sini. Nah, apakah nanti paketnya itu akan di-drop atau diizinkan seperti yang sudah tadi kita bahas ya teman-teman. Nah, di sini apakah diizinkan ataupun kita akan memblokir paket tersebut. Nah, di sini agar kita lebih paham mengenai praktiknya, kita akan membuat contoh studi kasus dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya telah membuat dua contoh kasus. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, jadi kasus yang pertama itu adalah blokir ping ICMP dari laptop dengan IP tertentu yang menuju ke router. Lalu studi kasus yang kedua, di sini kita akan memblokir akses Facebook dari laptop dengan IP tertentu, teman-teman. Nah, di sini kita akan menuju pada contoh studi kasus yang pertama ya. Nah, jadi ada satu PC dengan IP yang sudah ditentukan. Nanti itu paket ICMP dari PC ke router itu diblok teman-teman. Nah, jadi yang bisa kita lakukan dalam konsep if ini seperti apa? Nah, jadi pada menu firewall rules-nya ini pada bagian general, kita pilih chain mana yang cocok ya. Karena dia ini source-nya dari PC dan DS-nya itu ke router, maka kita bisa pilih chain input teman-teman ya. Nah, yang ini kita pilih bagian chain input. Nah, karena dia ini tujuannya yaitu ingin memblokir paket ICMP dari PC dengan tujuannya itu ke router teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita itu akan mendefinisikan di bagian RSC IP address ya teman-teman. IP-nya itu berapa? Misalkan IP address dari PC-nya itu adalah 192.168.1.10 misalnya. Nah, nanti IP address laptopnya itu kita masukkan ke dalam RSC address ya teman-teman. Kemudian di sini kita memilih paket apa yang akan diblokir. Nah, misalkan di sini kita paketnya itu adalah ICMP ya teman-teman. Maka pada bagian protokolnya kita pilih ICMP. Nah, dari ICMP ini kita akan melakukan DEN-nya. Maka yang terjadi itu adalah diblokir ya teman-teman, karena kita akan memblokir ya sesuai dengan perintah yang sudah kita buat tadi contoh studi kasus. Di sini kita masuk pada menu action. Oke, di sini kita pilih dari menu actionnya itu adalah drop ya teman-teman. Nah, yang ini artinya kita akan memblokir paket ICMP tersebut. Nah, jadi nanti di sini kita dapat simpulkan untuk paket ICMP yang berasal dari PC 1.10 ini kita akan diblokir. Nah, ini merupakan contoh kasus yang pertama teman-teman. Di sini sudah selesai ya. Kita tinggal ketik apply dan juga oke. Nah, kalau misalkan untuk contoh studi kasus yang kedua kayak gimana sih? Nah, oke, di sini kita hapus ya, kita tambahkan terlebih dahulu notepad. Oke. Untuk contoh studi kasus kedua ini kita si PC itu ingin memblokir akses menuju Facebook teman-teman ya, dengan IP si laptopnya itu yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, jadi si dia ini akses menuju Facebook dengan protokol TCP HTTPS ya, portnya itu adalah 433 dan dia ini ingin memblokir
Facebook, teman-teman. Nah, jadi si PC-nya itu nggak akan bisa mengakses Facebook karena kita akan memblokirnya. Nah, di sini kita gambarkan pada rule-nya itu di menu general atau menu if. Untuk PC IP-nya itu, IP PC-nya itu yang ini. Lalu kita akan tambahkan si IP address dari Facebook-nya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat IP dari Facebook itu berapa. Kita bisa masuk ke dalam command prompt, teman-teman. Nah, lalu kita ketikkan nslookup facebook.com. Nah, maka nanti di sini kita akan muncul address dari si facebook.com tersebut. Kita salin ya, teman-teman. Lalu kita tempel ke dalam bagian DST address, ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita sudah mendapatkan IP address dari si Facebook tersebut ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini untuk paket yang diblokir itu adalah paket yang bernama HTTPS ya. Nah, kita itu pilih yang bagian TCP, teman-teman, karena TCP itu merupakan bagian dari HTTPS. Nah, selanjutnya HTTPS itu portnya berapa? Yaitu 433. Yaitu di bagian DS portnya itu kita masukkan port ya, yaitu 433, teman-teman. Nah, dari menu if-nya ini sudah selesai. Lalu kita menuju ke langkah then. Nah, langkah then-nya apa? Yaitu kita akan memblokir ya, teman-teman. Nah, maka pada bagian action ini kita pilih yang drop, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah cara untuk menyelesaikan kasus yang kedua, yaitu memblokir akses Facebook dari laptop. Nah, sekarang materi if dan then ini sudah selesai ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di materi selanjutnya ini kita akan membahas mengenai materi firewall filter dan strategi, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membahas strategi yang ada pada firewall filter, teman-teman. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu ada accept view, drop any. Yang kedua lalu ada drop view dan juga accept any. Nah, di sini kita akan mengulik mengenai dua hal tersebut ya, teman-teman, pada implementasi topologi jaringan mikrotik milik kita, teman-teman. Nah, jadi di sini itu kita harus memiliki satu jaringan mikrotik yang terhubung kepada 5 PC melalui perantara satu switch, teman-teman. Nah, oke, seperti biasa di sini kita akan belajar melalui studi kasus yang telah saya buat sebelumnya ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat dua contoh studi kasus ya, teman-teman. Nah, untuk studi kasus yang pertama itu adalah dua komputer tidak bisa ping melalui internet 888 dan 3 sisanya itu bisa. Maka strategi yang cocok untuk studi kasus yang pertama itu apa sih? Nah, jadi contoh studi kasus yang cocok untuk contoh kasus yang pertama itu kita bisa menggunakan contoh strategi drop view accept any, teman-teman. Nah, kenapa? Karena untuk drop view access ini memiliki arti yaitu untuk memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan memblokir 2 PC dan sisanya kita akan mengakses atau bisa untuk mengakses itu adalah 3 PC sisanya, teman-teman. Nah, untuk contoh studi kasus yang kedua yaitu kita memiliki contoh kasus adalah dua komputer ini bisa ping ke internet yaitu 888 dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Maka contoh strategi yang dapat kita gunakan untuk studi kasus yang kedua yaitu kita bisa menggunakan accept view drop any, teman-teman. Nah, karena kita itu akan mengizinkan beberapa komputer yang bisa ping ke internet dan tidak mengizinkan sisanya untuk ping ke internet, teman-teman. Nah, jadi sekarang itu kita akan membahas konsep dan strateginya terlebih dahulu. Nah, pada selanjutnya kita akan mempraktekkan satu persatu ya, teman-teman. Nah, di sini untuk selanjutnya itu kita akan mempraktekkan studi kasus yang hanya beberapa PC yang bisa melakukan ping ke router.
dan sisanya itu nggak bisa, teman-teman. Oke, di sini kita langsung ke video atau ke materi selanjutnya ya. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita akan menyinggung terkait live study kasus ya, dimana nanti kita akan melakukan real implementasi terhadap environment VNet Lab kita dengan topik pembahasannya yaitu firewall filter ya teman-teman. Nah, oke, bisa dilihat di sini saya memiliki 3 contoh studi kasus. Yang pertama yaitu di sini kita akan mencoba memblokir IP laptop agar tidak bisa ping ke router, sedangkan IP sisanya itu bisa. Lalu yang kedua, di sini kita akan mencoba memblokir IP laptop agar tidak bisa ping ke internet, lalu IP sisanya itu bisa. Dan yang terakhir, di sini kita akan coba belajar untuk memblokir sebuah website, teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama ya, yaitu kita tidak akan bisa mencoba memblokir IP laptop agar tidak bisa ping ke router, sedangkan sisanya bisa ya, teman-teman. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini kita masuk ke dalam topologi jaringannya, teman-teman ya. Bisa dipastikan semua perangkatnya itu harus sudah aktif, teman-teman ya. Nah, tapi sebelum kita melakukan kasus ini, yaitu mencoba memblokir IP laptop agar tidak bisa ping ke router dan sisanya bisa, di sini nanti kita akan coba untuk PC1 terlebih dahulu. Nah, setelah itu, kalau misalkan PC1 sudah berhasil, tidak aktif dan sisanya bisa, lalu kita lanjut ke PC2 agar PC2 ini juga tidak bisa akses ke router dan sisanya itu bisa, teman-teman ya. Nah, di sini sebelumnya kita itu akan mengkategorikan dulu chain-nya itu apa ya, dan juga kasus if then-nya juga seperti apa. Nah, untuk kategori yang kita gunakan, yang pertama yaitu di sini ada chain ya. Nah, chain yang cocok untuk kasus ini adalah input, teman-teman. Kenapa? Karena source address-nya itu berasal dari PVC dan DST address-nya berakhir di router. Maka chain yang cocok yang digunakan adalah chain input, teman-teman. Nah, selanjutnya strategi apa sih yang cocok untuk kasus seperti ini? Nah, strategi yang cocok untuk hal ini adalah strategi drop view accept any. Karena di sini itu kita akan mencoba memblokir satu dan mengizinkan sisanya kelima PC ini melakukan ping ke router, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung coba pengimplementasiannya di aplikasi Winbox ya. Di sini kita masuk ke dalam Winbox, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu IP dan kita masuk ke menu firewall. Nah, di sini bisa dipastikan belum mengaktifkan sama sekali ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita klik plus. Nah, sekarang di sini kita akan mendefinisikan dulu nih if then-nya itu seperti apa. Nah, if-nya itu berada di menu general dan then-nya itu berada di menu action, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba tentukan dulu if-nya ya. Nah, untuk yang if di sini kita bisa definisikan pertama yaitu terkait dengan chain-nya, teman-teman. Nah, untuk chain-nya ini yang sudah saya sebutkan tadi, kita pilih yang bagian input ya, teman-teman. Kemudian source address-nya itu berapa? Nah, di sini kita akan masuk ke dalam PVC1, teman-teman. Oke, sebentar ya. Kita masuk ke dalam PVC1. Untuk menunggunya harus cukup sabar ya, teman-teman, karena membutuhkan waktu yang lumayan lama lah bisa dibilang. Oke, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam PVC1 ya. Lalu kita di sini karena kita belum melakukan konfigurasi apapun, maka kita langsung lihat saja IP DHCP-nya ya. Kita ketikkan IP DHCP. Nah, oke, sekarang bisa kalian lihat di sini IP DHCP-nya sudah ada ya untuk PVC1, yaitu IP 192.168.88.254. Oke, di sini kita masukkan ke dalam Winbox ya, teman-teman. Nah, ininya caranya input, lalu untuk source address-nya yaitu 192.168.88 sini .254. Nah, selanjutnya untuk protokol yang digunakan yaitu ICMP ya, teman-teman. Nah, ini ICMP. Nah, saya rasa di sini sepertinya sudah cukup ya. Selanjutnya kita ke bagian action atau then. Nah,
di sini kita akan aktifkan atau blokir nih. Nah, karena di sini tujuan kita itu adalah agar PC1 tidak bisa melakukan ping ke router dan sisa PC-nya itu bisa, maka di bagian action ini kita pilih yang drop, teman-teman ya. Nah, oke, di sini sudah selesai ya. Kita klik apply dan klik OK. Di sini untuk bagian drop view-nya itu sudah selesai ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk di bagian accept any-nya, teman-teman. Oke, lalu di sini kita klik tanda plus. Kita bikin yang baru lagi ya. Kita masuk ke menu general. Lalu chain-nya itu di sininya input dan source address-nya di sini kita kosongkan saja ya. Untuk protokolnya di sini kita pilih yang ICMP, teman-teman. Selanjutnya di menu action di sini kita accept-kan saja ya, teman-teman. Lalu kita apply. Bentar, aku takut salah lihat. Input ini ICMP, lalu actionnya accept, OK, apply dan klik OK. Nah, di sini kita sudah melakukan dua konfigurasi ya. Yang pertama yaitu kita sudah memasukkan dropnya, lalu kita juga sudah memasukkan yang ini, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping menggunakan IP router ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam PC1. Di sini kita coba untuk ping IP router, yaitu IP routernya itu adalah, bentar saya lihat dulu. Addresses. Oke, yang header 2 ya, teman-teman. Di sini addressnya itu 88.1. Oke, kita lihat. Di sininya kita ketikkan ping 192.168.88.1. Oke, kita enter. Nah, di sini timeout ya, teman-teman. Artinya itu kita tidak bisa melihat atau kita tidak bisa ngeping ke IP router. Sekarang kita coba di PC-PC lainnya. Kita coba di PC2 ya, teman-teman. Lalu kita ping lagi. Ping 192.168.88.1. Nah, di sini kita bisa lihat di PC2 kita bisa melakukan ping ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba di PC-PC lainnya ya. Sebelum melakukan ping, kita itu harus melihat dulu IP DHCP-nya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, lalu kita lanjut ke aktifkan PC4. Dan yang terakhir yaitu kita akan ping di PC5, teman-teman. Oke, kita ketikkan ping. Oh ya, kita cek IP dulu, IP DHCP. Sip, lalu kita ketikkan ping IP ya, teman-teman. 192.168.88.1. Oke, kita enter. Nah, di sini juga sudah TTL ya, yang artinya kita bisa mengakses ke router. Lalu kita coba di PC4. Di PC4 kita coba juga masukkan IP DHCP-nya dulu ya. Oke, di sini kita request IP address, IP address melalui IP DHCP. Nah, lalu kita ping ke IP router. Sip, di sini juga sudah TTL ya, teman-teman. Artinya kita sudah berhasil mengaktifkan atau bisa mengakses ke router. Dan di sini PC5 juga pasti sudah bisa ya, teman-teman. Oke, yang terakhir di sini kita akan mencoba di PC5 ya, teman-teman. Di sini kita sedang menunggu untuk connectingnya. Lalu kita masukkan IP DHCP. Nah, kalau misalkan nggak bisa itu, kalian nggak usah panik ya. Lalu kita ketikkan ping 192.168.88.1. Nah, di sini juga sudah TTL ya, yang artinya sudah bisa. Nah, untuk di PC1 ini kita tidak bisa melakukan ping ke internet, ke router, karena kita sengaja tidak
mengaktifkan atau memblokir si PC1 ini, sedangkan PC2, PC3, PC4, dan PC5 itu bisa mengakses ke router, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba gimana kalau misalkan si PC2 juga ikut gak bisa connect atau kita blok aksesnya ke router ya, teman-teman. Jadi di sini kita sisakan PC1 dan PC2 ini tidak bisa melakukan atau tidak bisa mengakses ke router, sedangkan PC3 sampai PC5 itu bisa melakukannya. Caranya yaitu di sini kita masuk ke dalam Winbox, lalu di sini untuk bagian dropnya itu kita tambahkan ya, teman-teman. Nah, di sini untuk IP address-nya, IP address dari PC2 itu adalah 88.253 ya, teman-teman. Oke. Di sini kita cek dulu ya, takutnya saya salah. Tapi sepertinya benar. Lalu kita klik apply dan klik OK. Oke, kalau misalkan nggak bisa, di sini kita tambahkan secara manual aja. Ini input, lalu source address-nya yaitu 192.168.253. Nah, lalu untuk protokolnya itu ICMP ya, teman-teman. Sip. Lalu pada bagian action, di sini kita pilih yang drop juga, teman-teman. Drop. Lalu kita apply dan kita klik OK. Nah, di sini sudah tidak bisa, teman-teman. Oke, kita coba lihat di PC2. Apakah kita masih bisa melakukan ping? Kita coba lihat. Oke, di sini kita masuk ke dalam terminal di PC2. Ini kita konekkan terlebih dahulu karena tadi sempat tidak aktif, teman-teman. Sekarang kita lihat apakah kita bisa ping lagi ke IP router di PC2. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berhasil untuk melakukan atau menyelesaikan studi kasus yang tadi sudah saya jelaskan ya. Sekarang kita akan coba lanjut ke studi kasus berikutnya, teman-teman. Yang di bagian nomor 2, teman-teman. Oke, kita lanjut yang di bagian nomor pertama, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh studi kasus yang kedua. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan menuju ke studi kasus yang kedua, yaitu mencoba blokir IP di laptop agar tidak bisa ngeping ke internet. Tapi sisanya itu bisa melakukan ping ke internet ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita buka dulu pinetnya ya, teman-teman. Oke, kita rencanakan dulu PVC berapa saja yang tidak bisa ping ke internet ya. Mungkin di sini saya akan memilih PC2 dan PC3 yang tidak akan bisa ngeping ke internet. Tapi PVC1, PVC4, dan PVC5 itu bisa melakukan ping ke internet. Nah, di sini sekarang kita akan menentukan chain apa yang cocok untuk studi kasusnya kali ini ya, teman-teman, dan juga strategi apa yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk chain di sini itu kita akan menggunakan yang forward. Kenapa? Karena kita sepakat ya bahwasanya data yang melewati router ini yang tujuannya itu adalah internet, maka chain yang cocok untuk studi kasus yang ini adalah forward, teman-teman. Dan juga strategi apa yang dapat kita gunakan, yaitu strateginya adalah karena di sini tuh kita ingin memblokir beberapa VC, berarti kita menggunakan strategi yang drop view accept any, teman-teman. Oke, di sini kita akan langsung praktekkan di Winbox ya, teman-teman. Di sini kita masuk dulu ke Winbox, lalu ke menu IP dan firewall. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita disablekan terlebih dahulu hasil telah kita coba sebelumnya ya, teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah mendisablekan ketiganya, teman-teman ya. Sip. Hey. Oke, lalu kita klik tanda plus. Nah, di sini kita sepakat ya bahwa chain yang kita gunakan yaitu forward ya, teman-teman. Karena di sini kita akan melewati router untuk menuju akses ke internet.
Nah, lalu di sini kita untuk search address-nya itu kita masukkan IP yang PC2, teman-teman, yaitu 192.168.88.253, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk protokolnya itu kita pilih yang ICMP, teman-teman. Dan untuk out interface-nya kita tujukan untuk header yang mengarah ke hadap internet, teman-teman, yaitu adalah header 1, teman-teman ya, yang mengarah ke ISP. Nah, kalau sudah di sini saya rasa sudah cukup. Lalu kita ke bagian action, teman-teman, atau then. Nah, di sini untuk actionnya, karena kita akan memblokir akses PC2 ke internet, maka kita pilih yang drop, teman-teman ya. Nah, lalu kita klik apply dan klik OK. Oke, di sini sudah ya, teman-teman. Selanjutnya kita lakukan yang sama terhadap PC3. Oke, di sini kita copy terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, untuk generalnya di sini forward, lalu untuk search address di sini kita pilih yang 252, teman-teman, PC3 itu. Lalu protokolnya ICMP dan out interface-nya header 1. Selanjutnya untuk bagian action di sini kita pilih yang drop juga, lalu klik apply dan kita klik OK. Ini juga apply dan OK. Sip, di sini kita sudah mengkonfigurasi memblokir PC2 dan PC3. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat rule yang selanjutnya, yaitu yang accept any. Yaitu kita izinkan sisanya PC1, PC4 dan PC5 ini bisa mengakses internet ya, teman-teman. Caranya yaitu kita buat yang accept, teman-teman. Di sini kita klik tanda plus. Lalu untuk bagian general di sini kita pilih forward ya, teman-teman. Dan untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Oke, untuk server address-nya di sini nggak usah diisi ya, yang artinya kita bisa untuk IP mana saja. Selanjutnya untuk out interface-nya kita pilih header 1, teman-teman. Lalu untuk action di sini kita pilih yang accept, lalu apply dan klik OK. Nah, di sini kita sudah melakukan konfigurasi keduanya. Oke, teman-teman, sekarang di sini kita akan coba untuk mengecek apakah PC2 dan PC3 itu bisa melakukan ping ke internet. Di sini kita masuk ke dalam pinet, lalu kita ketikkan ping 8888. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat kita tidak bisa nge-ping ke internet ya, teman-teman. Lalu di sini kita coba juga di PC3 apakah masih bisa. Oke, kita rekonekkan dulu. Sip, di sini kita coba juga ketikkan ping 8.8.8.8.8. Oke, kita enter. Apakah bisa? Oke, bisa kita lihat di sini kita tidak bisa mengakses ke IP internet ya, teman-teman. Oke, percobaan kita sekarang sudah berhasil ya. Lalu di sini kita akan coba menuju ke studi kasus yang terakhir. Nah, teman-teman, kan sebelumnya kita telah menjelaskan dua contoh studi kasus dalam metode CLI ya, teman-teman. Nah, jadi kita telah melakukan beberapa praktik contoh firewall filter di MikroTik. Namun kita hanya melakukan uji cobanya itu hanya melalui CLI, teman-teman. Kita di sini belum benar-benar mencoba melalui GUI, seperti mengakses browser contohnya. Misalkan kita di sini kita akan memblokir website YouTube ataupun Facebook. Nah, itu pengaplikasiannya menggunakan metode GUI, teman-teman. Nah, pada materi sekarang ini kita akan membahas materi contoh studi kasus yang terakhir, yaitu kita akan mencoba untuk memblokir sebuah website dari sisi klien, teman-teman. Yaitu contoh websitenya adalah YouTube. Nah, di sini sekarang kita sudah berada di environment Pinet Lab kita, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba kembangkan topologi yang ada. Nah, di sini kita menambahkan PC klien Linux ya, teman-teman, untuk UI-nya. Nah, di sini
cara untuk menambahkan PC Linux itu kita juga harus mempunyai Linux-nya terlebih dahulu teman-teman. Kalian bisa download ya. Nah, di sini kita masuk ke Docker.io ya teman-teman, caranya itu. Nah, lalu di sini namanya itu kalian ganti menjadi Linux. Nah, selanjutnya di bagian icon ini kalian ketikkan juga Linux. Nanti kalian bakalan terdapat di sana itu ada kayak PC Linux gitu teman-teman. Nah, lalu untuk saya ini di bagian terakhir itu primary console-nya diubah menjadi RDP, dan untuk secondary console-nya dihentikan saja. Nah, kalau misalkan sudah, kalian tinggal save lalu aktifkan teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah membuat PC dan juga sudah aktif, lalu kalian sambungkan menggunakan kabel. Langkah selanjutnya di sini kita menambahkan firewall rules-nya teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan ya. Nah, untuk formatnya itu seperti ini teman-teman. Nah, pada bagian general, change yang digunakan itu adalah forward karena di sini kita akan mengakses internet teman-teman. Nah, untuk protokolnya itu di sini kita menggunakan protokol TCP ya teman-teman, karena HTTPS itu menggunakan protokol TCP teman-teman. Nah, di sini juga ada untuk DST port ya teman-teman, kita masukkan port 443 karena HTTPS itu portnya adalah 443. Nah, selanjutnya di sini juga ada tambahan baru yaitu masuk ke menu advance. Nah, di menu advance ini pada bagian TLS host diisi bintang youtube.com teman-teman, karena di sini kita akan mencoba untuk memblokir akses youtube.com dari semua PC teman-teman. Nah, lalu yang terakhir di sini kita masuk kepada menu action atau menu den. Nah, pada menu action atau den ini di sini itu dropkan saja teman-teman, karena di sini kita akan memblokir. Lalu kita klik apply dan juga kita klik OK. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian. Di sini kita akan masuk ke dalam divisi Linux teman-teman. Oke, nah di sini saya sudah masuk ke dalam tampilan utama Linux ya. Nah, lalu di sini kita masuk ke dalam. Oke, teman-teman bisa kalian lihat di sini kita sudah masuk ke dalam browser dari Linux ini, teman-teman. Di sini kita ketikkan youtube.com ya. Oke, kita ketikkan youtube.com. Oke, jika sudah kita klik enter ya, teman-teman. Di sini kita tidak bisa mengakses website YouTube lagi ya, karena di sini akses menuju internet dan juga menuju ke YouTube-nya sudah kita blokir, teman-teman. Nah, jadi itu merupakan cara atau tutorial dari kita itu memblokir sebuah website di Pinetland. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Teman-teman, hari ini sekarang kita akan belajar materi yang namanya firewall log. Nah, jadi firewall log ini merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi ataupun aktivitas yang ada pada router mikrotik milik kita. Nah, jadi nantinya itu kita ini dapat membuat atau menambahkan sebuah catatan aktivitas apapun sesuai yang diinginkan melalui firewall filter yang menggunakan action log, teman-teman. Nah, gimana caranya? Nah, jadi caranya itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke dalam inbox. Di sini kita masuk ke menu IP, lalu kita masuk ke menu firewall, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini itu kita akan membuat atau menambahkan log pada router mikrotik kita, sehingga nanti itu akses yang ada pada klien yang mencoba untuk akses YouTube, nantinya itu si router akan mencatat aktivitas milik kita. Nah, sebelumnya di sini juga kita sudah membuat editing yang hanya yang kita itu memblokir akses YouTube ke klien PC-PC, teman-teman. Nah, caranya di sini kita salin saja ya, teman-teman, karena di sininya cukup sama, cuma ada beberapa perbedaan. Oke, di sini itu pada menu action ada yang namanya log, teman-teman. Nah, pada bagian lognya itu di sini kita centang, teman-teman. Dan lalu di sini juga ada yang namanya log prefix, teman-teman. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk informasi mengenai catatan log prefix, teman-teman. Nah, selanjutnya
fungsi log ini tuh sebenarnya sebagai not saja. Jadi kalau misalkan ada orang yang berusaha mengakses YouTube, maka nanti itu akan memberikan informasi mengenai log prefix ini, teman-teman. Nah, di sininya kita ketikkan saja ada klien akses YouTube. Oke, nah jika sudah, di sini kita tinggal klik apply dan juga klik OK. Nah, untuk mengecek log atau aktivitas yang telah kita lakukan tadi, kita itu bisa lihat di bagian ini, teman-teman. Nah, di sini itu terkumpul catatan aktivitas-aktivitas milik kita, sehingga kita bisa lihat nih aktivitas apa saja yang dapat atau yang telah kita lakukan, teman-teman. Nah, selanjutnya di situ kita ini masuk ke dalam PVC Linux, teman-teman. Di PVC Linux ini nanti kita ketikkan saja google.com, teman-teman. Nah, nanti kan pasti bakal ada tanda bahwa kita itu tidak bisa mengakses YouTube karena kita itu sudah diblokir aksesnya menuju YouTube-nya. Nah, nanti di sananya di firewall lognya itu akan muncul catatan seperti pesan, yaitu ada klien akses YouTube, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu mengenai tutorial pembahasan dari firewall log ini, teman-teman. Sampai bertemu pada video berikutnya. Nah, oke teman-teman, pada video terakhir kita di bab atau di part 1 ini kita akan membahas materi mengenai cara firewall filter blokir akses pada jam tertentu dari sebuah website. Nah, sebelumnya di sini itu kita di video sebelumnya telah melakukan konfigurasi yang memblok akses secara full time. Nah, nanti itu di sini kita akan belajar yang namanya blokir aksesnya itu pada jam tertentu, teman-teman. Oke, sebelumnya di sini kita tambahkan waktu terlebih dahulu ya. Dengan cara klik kanan di bagian atas, lalu kita tambahkan add time. Nah, di sini ini tuh harusnya kalau misalkan kalian pertama kali bakal gak sesuai jamnya dengan jam yang ada di PC kalian. Tetapi karena di sini saya sudah melakukan konfigurasinya, maka dari itu jamnya ini persis seperti yang ada di sistem operasi komputer kita. Nah, nanti juga kita akan praktekkan gimana sih caranya supaya time yang ada di dalam inbox ini bisa sesuai dengan time yang ada di jam kita hari ini, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita itu bisa tahu bahwa waktu itu ini dinamakan sebagai NTP, teman-teman, atau Network Time Protocol. Nah, ini itu merupakan peraturan waktu pada router board, teman-teman. Nah, jadi pengaturan waktu pada MikroTik ini itu dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronasi waktu pada perangkat di suatu jaringan. Nah, pada pengatur waktu di sini kita itu bisa mengaturnya itu di Winbox, teman-teman ya. Nah, di sini kita masuk ke dalam sistem, lalu kita masuk ke dalam clock. Nah, di sini kalian pada saat pertama kali mengunjungi clock ini itu gak sesuai kan ya. Nah, nanti kalian itu bakal menemukan pada bagian time zone ini itu manual. Nah, kalian di sini bisa cari saja sesuai dengan yang saya sekarang ini, sesuai dengan time kalian. Karena saya waktu Indonesia Barat, maka di sini saya menggunakan itu di benua Asia, lalu di daerah Jakarta dan sekitarnya, teman-teman. Nah, NTP juga itu tuh dibagi menjadi dua, teman-teman, kalau misalkan kalian pengen tahu, yaitu ada NTP server dan juga NTP client. Nah, untuk NTP server ini artinya itu adalah sebagai penyedia untuk poolnya. Lalu kalau misalkan untuk client itu kita hanya sebagai penerima. Jadi kita itu akan menerima waktu-waktu yang sudah disinkronasikan. Nah, di sini kita langsung mulai saja ya. Nah, di sini itu kita masuk ke dalam menu sistem. Oke, ini kalian kalau sudah tinggal klik apply dan klik OK saja. Nah, di sini kita masuk ke dalam sistem, lalu kita masuk ke bagian SMTP client, teman-teman.
Nah, jadi SNTP itu fungsinya ini sama seperti NTP, cuman yang ini itu lebih sederhana dan cocok dengan jaringan kecil yang terbatas. Nah, SNTP juga mempunyai algoritma yang lebih sedikit dibandingkan dengan NTP, teman-teman. Nah, oke, sekarang di sini kita langsung masuk ke dalam konfigurasinya ya, teman-teman. Harusnya itu di sini kalian cek dulu nih di PVC Linux-nya apakah sudah ttl google.com atau belum. Nah, karena saya ada kesalahan sistem yang dapat membuat saya itu tidak bisa menemukan ping 88 dan google.com, maka dari itu saya di sini mohon maaf tidak bisa mencontohkannya. Tetapi kalian di sini tinggal masuk saja ke terminal yang ada di PVC Linux, teman-teman. Lalu nanti kalian ketikkan saja ping google.com. Nah, kalau misalkan TTL artinya kalian sudah berhasil tersambung ke internet di Inet ini, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan udah, kita langsung saja lakukan konfigurasinya, teman-teman. Nah, di sini pada sistem itu kita masukkan ke dalam SNTP client. Nah, di sini untuk kolom enable-nya itu kita centang. Lalu untuk modenya itu kita pilih yang unicast, teman-teman. Nanti ini akan berganti secara otomatis ya. Nah, gimana sih cara kita mengganti ke cara unicast? Nah, caranya itu di sini kita setting pada bagian primary NTP server dan secondary NTP server, teman-teman. Nah, di sini itu untuk ininya sesuai dengan pool IP atau ID negara kita, teman-teman. Nah, di sini kita tuliskan untuk pool dari Indonesia itu adalah, oke, ininya kita sisakan saja 0.id.pool .ntp.org. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu, di sini kalian bisa search di internet kalian ID atau pool ID negara kita Indonesia, pastinya nanti langsung ada muncul di hasil pencariannya, teman-teman. Nah, ini tuh untuk primary. Untuk secondary itu di sini kita gunakan satu titik, lalu kita samakan sesuai dengan yang di atas, teman-teman. id.pool.ntp.org. Nah, kalau misalkan sudah, nanti di sini kita tinggal klik apply dan secara otomatis ini akan berganti menjadi IP dan modenya itu akan berganti menjadi unicast, teman-teman. Lalu kalau sudah, di sini kan tadi sudah kita klik apply, lalu kita klik OK, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu, teman-teman, caranya. Nah, selanjutnya di sini itu kita akan membahas sebuah studi kasus. Nah, studi kasus ini merupakan topik utama kita pada hari ini ya. Nah, studi kasusnya itu adalah gimana sih cara kita untuk memblokir akses internet YouTube pada jam tertentu, teman-teman. Nah, kalau misalkan setelan waktunya itu sudah akurat dan kita sudah melakukan konfigurasi waktunya, sekarang kita langsung masuk konfigurasi. Nah, di sini kita masuk ke dalam menu ini, lalu kita masuk ke dalam menu firewall. Nah, di sini dapat kita temukan ada hasil konfigurasi yang ada di video sebelumnya, teman-teman, yang memblokir akses secara full time. Nah, di sini kita masuk ke menu plus. Terus di sini kita pada bagian salah. Nah, di sini kita masuk ke dalam yang sudah kita konfigurasi sebelumnya, lalu kita ada di menu ekstra, teman-teman. Kalian masuk ke menu ekstra, terus setelah itu di sini ada bagian time. Nah, di sini itu kita bisa mengatur dari jam berapa sampai jam berapa akses YouTube dapat kita lakukan, teman-teman. Nah, di sini mungkin untuk jamnya itu kita bisa contohkan untuk jam kantor ya, teman-teman. Nah, jam kantor itu biasanya buka jam 9 pagi ya, teman-teman.
Oke, 09.00. Nah, sampai dengan pukul 5 sore atau 17.00. Nah, di sini harinya itu kita tidak bisa mengakses pada hari Minggu dan juga hari Sabtu. Nah, jadi kita sesuaikan dengan waktu kerja ya ceritanya. Nah, lalu di sini kita tinggal klik apply dan kita klik OK, teman-teman. Nah, di sini masih inactive time ya, teman-teman. Nah, sekarang itu kita langsung coba ke PVC Linux kita, teman-teman. Sekarang kita cek apakah kita bisa melakukan akses YouTube atau enggak, karena saya membuat video ini pukul 11 kurang malam. Maka dari itu yang pasti sekarang kita tidak bisa melakukan akses ke YouTube-nya karena sudah kita blokir ya. Kita bisa mengaksesnya pada jam 9 pagi sampai jam 5 sore di hari Senin sampai hari Jumat, teman-teman. Oke, di sini kita tunggu. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah bisa masuk ke dalam PVC Linux, lalu kita juga sudah bisa masuk ke dalam Google atau Chrome. Nah, di sini kita tinggal ketikkan saja youtube.com. Nah, di sini karena kita sudah jam 10:58 malam, maka kita itu tidak bisa melakukan akses ke YouTube ya. Oke, kita ketikkan saja youtube.com. Kita enter dan kita lihat. Nah, oke teman-teman, bisa kita lihat di sini kita sudah tidak bisa mengakses ke YouTube ya teman-teman, karena aksesnya sudah kita blokir. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai materi atau contoh studi kasus memblokir akses YouTube atau akses website pada jam tertentu. Mohon maaf bila prakteknya itu tidak maksimal ya, karena di sini terdapat beberapa kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.